Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Anissa Husna, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Bersama Bapak fasilitator saya, Bapak Jaini, dan Ibu pengajar praktik saya, Ibu Sitil Bulkis. Sesuai semboyannya Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtolodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tut Uri Handayani, yang artinya di depan menjadi contoh atau panutan. Jadi seorang guru, pengajar, atau pemimpin harus bisa memberikan contoh serta panutan kepada orang lain di sekitarnya saat ia berada di depan. Di tengah memberi atau membangun semangat, niat, maupun kemauan, bahwa ketika guru atau pengajar berada di tengah-tengah orang lain maupun muridnya, guru harus bisa membangkitkan atau membangun niat, kemauan, dan semangat dalam diri orang lain di sekitarnya. Terakhir, di belakang memberikan semangat atau dorongan. Pengajar atau guru harus bisa memberikan semangat maupun dorongan kepada murid-muridnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang kedua, berpusat kepada anak. Ki Hajar Dewantara mengatakan hendaknya pembelajaran harus berhamba pada anak. Pendidik hanya sebagai fasilitator dan proses pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan minat anak, yang artinya pembelajaran yang terbaik adalah pembelajaran yang berpusat kepada anak. Yang ketiga, merdeka belajar. Sumber informasi tidak harus dari guru, namun anak dapat mencari sumber informasi lain yang relevan. Pendidik harus memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih kegiatan pembelajaran, metode yang tepat sesuai dengan minat yang menyenangkan, menjalani proses pembelajaran agar dapat selamat dan bahagia jiwanya dan selamat raganya. Yang terakhir, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan anak sebagai tanaman padi dan pendidik sebagai pak tani. Tanaman padi bisa tumbuh subur dan menghasilkan beras yang berkualitas tinggi melalui rawatan pak tani dengan pengairan yang baik serta matahari yang cukup. Begitu juga dengan pengajaran untuk menjadikan anak yang berkualitas dan mampu berdaya saing membutuhkan peran pendidik untuk menuntun anak. Selanjutnya, saya akan menyampaikan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Melalui 3 pertanyaan pemantik, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Alhamdulillah di PAUD kami sudah menerapkan pembelajaran berpusat kepada anak dan pembelajaran berbasis tema. Kemudian, pembelajaran bertujuan untuk menstimulasi 6 aspek perkembangan, yaitu
nilai agama dan moral, sosial emosional, kognitif, bahasa, serta psikomotor dan seni. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran menghamba kepada anak. Jadi, pembelajaran tetap berpusat kepada anak sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Selanjutnya, merdeka bermain. Pembelajaran di PAUD memang sudah melalui bermain, namun lebih dikaitkan dengan kemerdekaan pembelajaran, yaitu anak berhak memilih kegiatan yang ada di lingkungan sekitar maupun yang telah dipersiapkan oleh pendidik. Pendidik hanyalah sebagai fasilitator untuk menguatkan pengetahuan yang telah diperoleh anak melalui kegiatan bermain. Yang selanjutnya, konteks budaya lokal. Kita, seorang pendidik, harus mengembangkan budaya-budaya positif yang ada di tempat kita berada untuk dikaitkan dengan proses pembelajaran. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merubah pola pikir saya untuk menentukan kegiatan sesuai dengan minat anak. Kedua, menuntun anak untuk berbudi pekerti tanpa melupakan kodrat alam. Yang ketiga, pembelajaran yang sesuai pada kodrat zaman, yaitu pada era pembelajaran abad ke-21. Yang keempat, menerapkan konsep Merdeka Belajar yang mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, mengintegrasikan budaya positif yang ada di lingkungan sekitar terhadap pembelajaran, menerapkan strategi yang selaras dengan minat dan kebutuhan anak, serta menjadikan kelas yang menyenangkan bagi anak. Terima kasih, sekian penyampaian dari saya. Mari menjadi agen perubahan, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia, Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.